Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Adapun pembahasannya adalah modus data tunggal maupun modus data kelompok. Modus. Jadi apa sih arti dari modus ini? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Jadi jika ada suatu data dan data tersebut sering muncul, maka itulah yang dikatakan sebagai modus. Untuk modus itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama adalah modus data tunggal, yang kedua adalah modus data kelompok. Modus data tunggal. Untuk modus data tunggal, cara mencarinya adalah pilihlah angka yang sering muncul pada data. Jadi kalau angkanya itu sering muncul, itulah nilai modusnya. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh. Misalkan di sini ada dua buah data, di sini kita disuruh menentukan nilai modusnya. Langsung saja kita jawab. Untuk data yang pertama, yaitu ada 4, 5, 6, 8, 6, 7, 7, 8, dan 6. Karena kita di sini akan mencari nilai modus, dan modus itu ciri khasnya adalah nilai atau angka yang sering muncul. Dan ternyata angka yang sering muncul pada data A itu adalah 6, karena 6 di sini ada 3 kali muncul, sedangkan yang lainnya itu hanya muncul 2 kali dan sekali, maka yang muncul paling banyak itulah yang merupakan modusnya. Sehingga modus untuk data yang pertama ini adalah 6, karena 6 itu muncul sebanyak 3 kali. Untuk data yang B, di sini ada 11, 9, 5, 4, 9, 9, 9, 8, 10, 11, 11, 11, 9, dan 11. Ternyata di sini yang paling sering muncul itu ada angka 11, 9, yang lebih muncul dari sekali. Untuk angka 11, ternyata itu muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali muncul angka 11 di sini. Dan yang sering muncul lagi itu adalah angka 9. Kita hitung, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sama-sama banyak munculnya itu sebanyak 5 kali. Berarti untuk data yang kedua ini nilai modusnya itu adalah 11 dan 9. Jadi ingat bahwa nilai modus itu tidak harus satu angka saja. Bisa jadi itu 2 angka. Tergantung banyaknya angka yang muncul pada data. Modus data kelompok. Untuk modus data kelompok ini, itu ada rumus umumnya, adapun rumusnya yaitu modus sama dengan B ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Maka rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal mengenai modus. Adapun keterangan mengenai rumus yaitu, untuk B itu merupakan tepi bawah kelas modus, D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk yang D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian P adalah panjang kelas. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan di sini ada sebuah tabel data mengenai berat badan. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah modus dari data kelompok ini. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu yang mana frekuensinya lebih sering muncul. Berarti angkanya yang paling besar. Ternyata frekuensi pada data yang ada di sini, nilai yang terbesarnya adalah 16 frekuensinya. Maka 16 inilah yang menjadi kelas dari modus. Dengan menentukan kelas modus ini, nanti kita bisa mendapatkan D1, D2. Oke, berarti untuk tepi bawah kelas modusnya itu, atau yang kita simbolkan sebagai B, kita perhatikan lagi pada tabel bahwa kelas modusnya terletak tepat berada di 16 frekuensinya. Berarti untuk menentukan tepi bawah, yang kita perhatikan area ini, tetapi yang sebaris dengan kelas modus, berarti yang ada di sini. Karena dia di tepi, berarti yang kita ambil yang 60. Maka yang kita buat di sini
60 kita kurangkan dengan 0,5. Karena tepi bawah selalu kita kurangkan dengan 0,5. Begitu juga dengan median di video sebelumnya. Tepi bawahnya juga kita kurang dengan 0,5. Sehingga hasilnya adalah untuk tepi bawah kelas modus yaitu 59,5. Selanjutnya kita akan menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kita di sini akan mencari selisih antar frekuensi. Cuman tidak semuanya yang kita ambil. Yang untuk D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus. Nah, kelas modus kita frekuensinya tadi kita sudah tahu 16. Dengan kelas sebelumnya. Berarti yang sebelum frekuensi 16 ini kita kurangkan. Berarti kita kurangkan dengan kelas sebelumnya, yaitu 14. Maka D1-nya itu 16 kita kurangkan dengan 14. Di mana 16 ini adalah frekuensi dari kelas modus, dan 14 ini merupakan frekuensi kelas sebelumnya. Sehingga didapatilah nilai dari D1 ini 2. Selanjutnya adalah D2. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti sesudah kelas modus. Kelas modus kita adalah 16. Sesudah kelas modus berarti 12. Jadi, ini untuk D2 tinggal kita kurangkan. 16 dengan 12. Karena kelas modus kita kurangkan dengan kelas sesudahnya. Sehingga didapatilah D2-nya 4. Selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas kita simbolkan sebagai P. Berarti panjang kelas ini kita melihat rentang interval dari berat badan 40 ke 49. Jika kita hitung satu persatu itu adalah 10. Karena 40, 41, 42, 43 menuju 49 itu ada 10. Sehingga kita dapatilah P atau panjang kelasnya 10. Karena kita sudah dapat nilai B, P, D1 dan D2, langsung saja kita ke rumus. Langsung saja kita ganti angka-angkanya. B itu kita dapat tadi 59,5, D1-nya adalah 2, D1 tambah D2 berarti 2 tambah 4, dan P-nya tadi adalah 10. Sehingga 59,5 ditambah 3,33. 3,33 ini didapati dari 2, ini kita perkan, 2 tambah 4 itu kan 6, berarti 2 kita bagikan dulu dengan 6, baru kita kali dengan 10, sehingga didapati 3,33. Jadi hasilnya itu adalah 62,83. Sehingga nilai modus pada data ini adalah 62,83. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini jika kamu belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.